Aku kira setelah meninggalkan rumah itu untuk kedua kalinya, semuanya akan selesai. Tapi ternyata, semakin jauh aku berlari, semakin kuat dia mengikutiku. Malam-malamku semakin kacau. Aku melihat bayangan boneka itu duduk di sudut kamar, padahal tak ada apapun di sana. Di cermin, wajahku berubah perlahan. Mataku tampak lebih cekung, kulitku pucat seperti mayat, dan kadang aku melihat senyum aneh yang tak bisa kuhentikan. Suatu malam, aku mendengar suara pintu apartemen terbuka sendiri. Ketika aku beranjak, aku menemukan secari kertas di depan pintu. Hanya satu kalimat tertulis, "Darah harus dibayar dengan darah." Tanganku bergetar saat membacanya. Aku kembali mencari Ibu Yana, tetangga lama di dekat rumah warisan itu. Awalnya ia menolak bicara, bahkan mengusirku. Tapi setelah kupaksa, ia mengajakku masuk ke rumah dan menutup semua tirai. "Aku bilang jangan buka ruang itu kan?" katanya dengan mata sembab. "Apa yang kamu lihat? Itu bukan boneka biasa." Ibu Yana menceritakan bahwa dulu nenekku pernah meminta bantuan seorang dukun hitam untuk mengikat roh penjaga agar rumahnya selalu terlindung. Tapi yang datang bukan sekadar penjaga, melainkan entitas kuno, pemakan darah yang hanya bisa dikendalikan dengan ritual pengorbanan setiap 20 tahun sekali. Dan sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Katanya lirih, roh itu lepas. Dia mengira kamu kelanjutan dari perjanjian nenekmu. Mataku membelalak. Perjanjian? Ibu Yana mengangguk pelan. Keluarga kalian berhutang darah. Malam itu, aku bermimpi lagi. Kali ini aku berada dalam rumah yang sama, tapi dalam masa lalu. Dinding masih bersih, cahaya lampu minyak menyala, dan nenekku masih muda sedang menggambar lingkaran darah di lantai. Aku tahu ini tidak bisa terus begini. Entitas itu tidak akan berhenti sampai mendapatkan darahku atau seseorang menggantikanku. Dengan sisa keberanian yang ada, aku kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Kali ini sendirian. Tidak dengan Reza, tidak dengan siapapun.
Di dalam ruang bawah tanah, gua itu telah berubah menjadi ruang ritual lengkap. Dindingnya dipenuhi tulisan darah, dan di tengah ruangan, boneka itu duduk, bukan lagi benda mati, tapi sosok setinggi anak kecil dengan kulit kayu dan wajah seperti wajah manusia yang dijahit kasar. Aku menunggu terlalu lama. Darahmu berharga, karena darahmu adalah bagian dari kesepakatan. Aku tidak menjawab. Di tanganku, aku membawa pecahan cermin yang sudah kupersiapkan. Dalam cermin itu, aku melihat wujud sejatinya. Bukan boneka, melainkan sosok makhluk tua bertanduk, dengan mata merah menyala, dan tubuh penuh luka terbakar. Aku membaca mantra penutup dari buku milik Reza. Tubuhku mulai panas. Makhluk itu meraung dan mulai merangkak ke arahku. Dinding gua bergetar, batu-batu runtuh. Ketika aku menyelesaikan kalimat terakhir, seluruh ruang bawah tanah terguncang hebat dan semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di rumah sakit. Kata perawat, aku ditemukan di reruntuhan rumah tua itu. Rumahnya terbakar sendiri. Tak ada yang tahu penyebabnya. Polisi menyebutnya ledakan gas, meski tidak ada saluran gas di sana. Tapi yang aneh, di pergelangan tanganku kini ada bekas luka melingkar, seperti gelang kayu. Dan sejak hari itu, kadang aku melihat sosok anak kecil berwajah kayu duduk di sudut ruanganku, tersenyum